Sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala 20 yang hafal dapat pahala. Pertama, wujud Allah berarti ada, dan buktinya adanya alam semesta. 2, sifat qidam tak ada awalnya. 3, sifat baqo tak ada akhirnya. 4, mukhalafatu lil hawadisi, artinya tidak ada yang menyamai. Dan kelima, qiyamuhu binafsihi, adanya Allah dengan zatnya sendiri. 6, sifat wahdaniyah itu satu, baik dalam zat, sifat dan perilaku. 7, kudro artinya maha kuasa, ada dan mentiadakan ciptaannya. 8, iradah itu menghendaki, tak ada paksaan pada sang ilahi. 9, ilmu yang berarti tahu terhadap segala macam sesuatu. 10, hayat hidup itu artinya tak akan binasa walau sementara. 11, sama yang artinya mendengar, maka percayalah jangan sampai ingkar. 12, basar melihat artinya walau sesuatu yang tak kasat mata. 13, sifat kalam yang artinya berfirman tanpa tulisan dan suara. Qadiron, muridan, hayan dan aliman, sami'an, basiron dan mutakaliman, artinya sama dengan yang nomor 7 sampai 13. Janganlah mengeluh, artinya sama dengan yang nomor 7 sampai 13. Janganlah mengeluh. Sifat-sifat muhal Allah. Sifat yang muhal bagi Allah Ta'ala, yang tidak pantas untuk dimilikinya. Yang pertama, sifat Adam tidak ada. Kedua, hudus ada permulaannya. 3, fana rusak dan tidak abadi. 4, mumasalatu lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi. Yang kelima, artinya itu butuh tempat dan masa. 6, ta'adud artinya berbilangan, baik dalam zat, sifat dan pekerjaan. 7, ajun artinya tidak berdaya dalam menciptakan alam dan isinya. Ke-8, karohah itu terpaksa atas hal yang telah dikehendakinya. Ke-9, jahlun bodohlah artinya. Ke-10, mautun matilah artinya. 11, sumun artinya itu tuli, dan itu tidak mungkin bisa terjadi. 12, umyun yang berarti buta. 13, bukmun bisulah artinya ajizan, karihan, asoma, jahilan, a'ma dan abkama beserta mayitan, artinya sama dengan yang nomor 7 sampai 13. Mari kita teguh. Sifat jaiz Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, mengerjakan dan tinggalkan sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Mantapkan di hati dengan keyakinan. Sifat-sifat wajib Rasul. Sifat yang wajib bagi para utusan ada 4, jangan sampai dilupakan. Pertama, sifat sidik, jujur artinya di segala hal dan tak pernah berdusta. Sifat fatonah itulah yang kedua, artinya kecerdasan sangat sempurna.
Tiga tabligh menyampaikanlah artinya syariat Allah pada alam semesta. Sifat-sifat muhal Rasul. Sifat-sifat muhal bagi para nabi ada 4 dan tidak akan terjadi. Pertama, kizib artinya itu dusta. Baladah bodoh itu sifat kedua. 3, kitman artinya menyembunyikan syariat Allah yang telah diturunkan. 4, khianat tak dapat dipercaya. Semuanya adalah sifat tercela. Sifat jaiz Rasul. Hanya satu sifat jaiz para nabi, tertimpa hal bersifat manusiawi. Namun hal itu tak sampai mengurangi derajatnya nabi yang mulia dan tinggi. Seperti tidur, minum, dan sakit ringan. Nabi juga menikah beserta makan. Seperti tidur, minum, dan sakit ringan. Nabi juga menikah beserta makan. Para nabi. Allah menjaga nabi dari maksiat, sama halnya dengan para malaikat. 25 jumlahnya utusan yang diutus untuk mengajak beriman. Yang pertama Nabi Adam yang mulia, yang menjadi nenek moyang manusia. Kemudian Nabi Idris yang kedua, yang sekarang masih hidup dalam surga. Nabi Nuh itu merupakan ketiga, selamat dari banjir besar melanda. Nabi Hud itu utusan nomor 4, diutus terhadap kaum bernama Ad. Nabi Soleh adalah nabi kelima. Kaum Samud adalah nama kaumnya. Yang keenam bernama Nabi Ibrahim, selamat dari api raja yang zalim. 7 Nabi Lut diutus di Sadumi, kaumnya ditenggelamkan dalam bumi. Ke-8 Nabi Ismail terpilih, pada saat kecil rela disembelih. Ke-9 Nabi Ishak sangat ramah, yang terlahir dari rahim Siti Sarah. Nabi Yakub urutan yang ke-10, kehilangan Nabi Yusuf tak mengeluh. Ke-11 Nabi Yusuf yang bermimpi, yang menjadi isyarat sebagai nabi. 11 bintang, matahari, rembulan pada Nabi Yusuf sujud bersamaan. 12 Nabi Ayub yang diuji, selalu bersabar dalam menghadapi. Nabi Syuaib urutan ke-13, Madyan kaumnya
disiksa api panas. 14 Nabi Harun urutannya, berdakwah bersama dengan Nabi Musa. Yang ke-15 itu Nabi Musa, diutus ke Raja Fir'aun yang durhaka, mempunyai tongkat yang luar biasa, dan Bani Israel adalah kaumnya. 16 Nabi Ilyas yang adil, juga diutus pada Bani Israel. 17 yaitu Nabi Zulkifli, Bisrun bin Ayub adalah nama asli. 18 Nabi Daud sang raja, yang dikenal dengan indahnya suara. 19 itu Nabi Sulaiman, yang dapat memahami bahasa hewan. 20 Nabi Ilyas sang pujaan, tidak akan mati sampai akhir zaman. 21 itu Nabi Yunus, yang pernah dimakan oleh ikan paus. 22 Nabi Zakaria, dibunuh dengan cara dianiaya. 23 itu Nabi Yahya, putra tunggal dari Nabi Zakaria. 24 itu Nabi Isa, sejak bayi sudah bisa berbicara. Yang terakhir Nabi Muhammad Al-Amin, diutus untuk rahmatan lil alamin. Yang terakhir Nabi Muhammad Al-Amin, diutus untuk rahmatan lil alamin. Kitab-kitab Samawi. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi yang menjadi pilihan. Kitab Taurat merupakan yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur urutan yang nomor 2 diturunkan pada Nabi Daud mulia. Kitab Injil itu urutan ketiga yang diturunkan kepada Nabi Isa. Perlu kalian ketahui bersama, Injil dulu dan yang sekarang berbeda. Injil yang sekarang banyak perubahan yang tidak sesuai asal penurunan. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, pembeda antara hak dan kebatilan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada seluruh umat. Para malaikat Allah. Malaikat asalnya dari cahaya dan tak akan pernah melakukan dosa. Malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10 itu pasti. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada orang tertentu. Mikail tugasnya menurunkan hujan, memberikan rizki, menjaga lautan. Malaikat Israfil itu ketiga, bertugas untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama untuk mematikan, tiupan kedua untuk membangkitkan. Israel tugasnya yang mencabut nyawa, Mungkar Nakir dalam kuburan bertanya. Rokib catat amal baik manusia, malaikat Atid
mencatat buruknya. Malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga di surga. Hari akhir, di antara yang wajib kita tanamkan adanya hidup setelah kematian. Pada alam barzakh kita wajib iman, yaitu alam sebelum kebangkitan. Dua malaikat akan mendatangi dan bertanya terhadap orang yang mati. Kenikmatan didapatkan orang taat dan siksaan untuk orang yang maksiat. Dan semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka dikumpulkan. Di saat semua orang kebingungan dan syafaatnya Nabi yang diharapkan. Tak ada yang luput dari penghisaban amal baik buruk di atas timbangan. Semua akan melewati jembatan di atas jahanam sangat menakutkan. Yang beriman bisa lewat dengan cepat ibaratkan cahaya sambaran kilat. Orang kafir tak akan bisa melangkah dan jatuh ke neraka yang paling bawah. Orang yang selamat akan masuk surga, di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Kemudian dahsyatnya siksa neraka hanya khusus bagi orang yang celaka. Semua mukmin pasti punya harapan selama di hati masih ada iman. Namun untuk orang kafir dikekalkan di neraka dan tidak ada ampunan. Urutan sahabat yang mulia. Urutan sahabat yang paling utama marilah kita ketahui semua. Sayyiduna Abu Bakar yang pertama, As-Siddiq membenarkan itu gelarnya. Umar Al-Faruq urutan yang kedua, Utsman bin Affan urutan yang ketiga. Urutan keempat, Sayyidina Ali sepupu serta menantu dari Nabi. Kelima orang yang dijanjikan surga ada 6 dan 4 yang di atasnya. Abdurrahman, Sa'id dan Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'ad dan juga Tolha. Keenam, para tentara perang Badar yang mengalahkan pasukan orang kufar. Para tentara Uhud yang nomor 7 berjuang meskipun dikalahkan musuh. 8 orang yang ikut perjanjian yang masyhur dengan nama Baiatur Ridwan. 9 yang menututi 2 kiblat, mari kita hafalkan dengan semangat.